Pernah dengar di hutan suara kuntilanak? Nah, itu teh bukan makhluk halus, itu teh musang. Semua tidak mau musang ataupun hewan endemik asli Indonesia, apalagi hewan eksotik ya Om. Kalau saya pribadi punah. Kita patut bangga itu di Indonesia memiliki paling banyak jenis dan corak musang dibanding negara-negara lain. Buah jenis apapun dia mau, yang penting manis dan matang. Berarti punya musangnya di rumah udah ratusan. Seharga 15 juta ini. Musang pandan mozaik, matanya biru. Stella ini berapa harganya? Itu harganya Om tahu? Bisa beli satu. Halo sahabat JMN, ketemu lagi dengan saya di Jadi Begini Podcast. Sahabat JMN, Jadi Begini Podcast, di masyarakat kita pada saat ini sudah banyak sekali berbagai macam komunitas hobi. Malah ada komunitas hobi yang lebih ekstrim atau jarang ada di masyarakat. Dan pada saat ini sudah bersama saya, yaitu Kandang Kurama, yaitu Rumah Musang Purwakarta. Dan di hadapan saya sudah ada Kang Cecep Mulyadi atau Kang Cecep. Kandang Kurama Musang Purwakarta. Iya. Iya musangna. Mohon. Coba ini dia biasa. Biasa. merah ada ketinggal. Anteng. Jinak anteng. Alhamdulillah. Saha namanya itu? Ini namanya Stella. Wah, Stella. Betina berarti. Betina, betul. Halo Stella. Jadi kita sekarang ngobrolnya bertiga. Sama Stella, sama Kang Cecep. Betul. Tepuk tangan untuk Kurama dan Kang Cecep. Dan Stella juga. Ini komunitas Kang Kurama itu? Lebih basicnya sih kita independen sendiri. Iya. Insya Allah dalam waktu dalam dekat ini kita akan mendirikan salah satu komunitas yang ada di Purwakarta. Cuman untuk sekarang setelah pandemi kemarin tuh, nah kita fokus ternak musang. Ternak musang karena nggak bisa kumpul-kumpul, kita nggak bisa untuk bertatap muka langsung di satu event ataupun satu perkumpulan karena emang tempat wisata ataupun semua karena ditutup. Nah kita masing-masing dulu, setelah masing-masing kita punya visi misi mungkin yang berbeda lagi dari komunitas. Nah kita lebih fokusnya ternakin rumah musang di Purwakarta. Jadi pandemi atau corona kemarin ini bagi sebagian orang justru jadi satu peluang ya untuk lebih berkreativitas, berkegiatan, salah satunya dengan ternak musang. Ternak itu artinya diternakan, dikawinkan atau kalau kembang biakan. Betul. Jadi kita punya visi misi di Kandang Kurama ini, di Rumah Musang Purwakarta ini, salah satunya yang mengembang biakan musang di rumah tanpa harus menangkap hasil alam. Nah jadi kita udah banyak breeder yang ada di Indonesia, termasuk saya pribadi dari Purwakarta, ikut serta meramaikan supaya tetap lestari musang. Gimana caranya ya? Ini kita menernakan musang langsung di rumah, dikawinkan di rumah, beranak di rumah, menyusui sampai kita ada sedikit lah pemasukan. Karena jual beli juga. Jadi ini bukan ngemoro atau berburu di hutan ya. Ini justru ada dari awal. Mungkin akan pertama beli gitu ya. Betul. Kita dari komunitas ke komunitas, dari satu penghobi ke penghobi lain. Nah, kita sharing tentunya dengan beberapa penghobi. Setelah sharing kita langsung menjalankan visi misi ya. Kebanyakan kita ikut melestarikan, intinya melestarikan musang asli Indonesia. Kenapa? Karena semua tidak mau musang ataupun hewan endemik asli Indonesia, apalagi hewan eksotik ya Om. Kalau saya pribadi punah dari alam habitat aslinya, karena sangat berperan penting Om si musang ini bagaikan kalau di hutan ini. Jadi nggak berbulu domba kamu ya. Jadi musang ini careuh ya kalau bahasa Sundanya. Betul. Careuh atau ada di daerah lain namanya juga luwak. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Melayu sebutnya luwak. Kalau bahasa Sunda careuh. Ini jenisnya. Nah, ini jenisnya dari Sumatera, Aceh, musang bulan. Nah, ini dari luar Pulau Jawa berarti ya Om. Nah, karena yang di Pulau Jawa itu beda lagi Om. Ada beberapa jenis di Indonesia itu kita patut bangga itu di Indonesia memiliki
paling banyak jenis dan corak musang dibanding negara-negara lain. Sedunia ini Indonesia paling banyak. Iya, jenis dan coraknya. Oh. Dan harganya juga cukup wow kalau yang udah ini nyampe. Alhamdulillah ada sedikit buat dapurnya lah hasil dari ternak. Tadi bicara ini. Komunitas Kurawa ini ya, sudah banyak nggak sih peminat di musang ini khususnya di Kurawa? Alhamdulillah, semenjak saya mendirikan 2 tahun yang lalu setelah sebelum corona itu, saya main musang sebenarnya udah lama Om, udah hampir 10 tahun. Dari 2013 dulu. Awalnya pengunjung yang main ke tempat di Situbulen, kalau dulu kumpulnya di Purwakarta di Situbulen. Nah, saya tertarik untuk nanya-nanya, untuk coba pelihara. Ternyata ada tantangan buat saya sendiri memelihara binatang buas liar. Kalau cara basic umumnya emang binatang buas liar. Kalau orang awam kalau lihat musang pasti takut gigit, takut nyakar. Emang benar, cuman itu yang hasilan. Tapi kalau misalnya hasil ternakan, insya Allah aman. Bahkan buat mainan anak-anak juga aman. Mainan anak-anak? Asli ini sering dimainin anak-anak kalau di rumah. Jadi ini termasuk binatang ternak juga bisa ya? Bisa. Binatang peliharaan ya, seperti kucing, dogi, kelinci, hamster dan yang lainnya. Kalau mungkin kalau itu udah umum ya. Kalau musang mungkin. Tapi ada khusus untuk perawatannya dan sebagainya. Yang setelah saya pelajari ternyata lebih mudah musang dibanding kucing Om. Kalau kucing kan harus ke pet shop lah, harus grooming lah, harus ke dokter hewan. Nah kalau si musang ini cukup sama kita sendiri aja bisa. Kayak memandikan sendiri, gunting kukunya sendiri, perawatannya sendiri. Kalau si Stella aja kudu digunting kuku segala. Nah, Sinyakar ya. Seperti itu Om. Makannya tidak ribet. Makannya juga. Musang masuknya kan omnivora Om, pemakan segalanya. Jadi omnivora itu pemakan segalanya, dari mulai buah-buahan, biji-bijian, dia sampai ke daging juga dimakan karena hewan bertaring. Nah di rumah itu kalau misalnya peliharaan kita umumnya dipakai buah-buahan, termasuk misalnya pisang, pepaya, buah jenis apapun dia mau, yang penting manis dan matang. Ini juga makan buah-buahan? Buah-buahan. Nah, pisang paling utamanya pisang karena pisang mudah dicari dan murah juga harganya. Iya. Terus kegiatannya di Kurawa itu apa saja sih? Selain ternak tentu ada demo, ada event seperti itu. Ada ya? Ada. Kita, saya pribadi di Purwakarta udah menyelenggarakan 2 event dulu di 2018 sama 2019. Terhenti di corona covid karena tidak boleh kumpul-kumpul. Insya Allah kedepannya akan menyelenggarakan event lagi khusus jadi tuan rumah di Purwakarta. Selain itu kita lagi mendongkrak lagi untuk masyarakat supaya lebih tahu banyak tentang musang ini. Kalau musang ini bisa dipelihara seperti hewan peliharaan lainnya dengan cara sosialisasi. Sosialisasi itu kita datang ke tempat umum, ke tempat ramai, seperti kalau di Purwakarta ada Car Free Day di Situbulen. Nah, kita datang ke sana membawa musang yang tentunya yang jinak-jinak ya, yang aman untuk dipegang masyarakat. Mungkin di sana nanti ada yang tanya-tanya, yang mau ikut foto, sebenarnya banyak. Nah, salah satunya itu mensosialisasikan musang kepada masyarakat. Kita tidak memaksa orang untuk melihara sebenarnya, cuman mengenalkan. Nah, kalau si musang ini bisa dipelihara loh, seperti hewan peliharaan lainnya dengan cara-cara tertentu tentunya. Jadi kegiatannya itu atau eventnya itu bentuknya nanti sosialisasi ya, lebih demo, mengenalkan ke masyarakat. Boleh ngagendong, boleh megang-megang foto-foto seperti itu ya. Ini jenis apa sih ini musang si Stella nih? Ini Stella saya dapatkan dari sahabat saya yang ada di daerah Tangerang. Mungkin beliau khusus ternaknya jenis musang bulan. Musang bulan ya. Hanya ada di daerah Sumatera Om. Jadi ini Sumatera. asli musang Indonesia. Indonesia, cuman di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Iya, kalau di Pulau Jawa itu beda lagi jenis. Kalau di Pulau Jawa itu kebanyakan umumnya musang pandan. Musang pandan. Ya, musang pandan beda lagi jenis, beda lagi rupa, beda lagi warna dia. Cuman sama satu musang, cuman beda jenis. Banyak ya yang dimiliki jenis-jenis musang di teman-teman Kurawa ini. Alhamdulillah. Saya juga sebenarnya kesini tuh ada bawa beberapa jenis Om. Dari Kalimantan ada Borneo, bahkan asli dari kita Indonesia juga ada seperti musang pandan lokal lah, kalau kita bilangnya yang lokalan ada.
Yang dari Lombok, Bali juga punya saya. Saya di kandang Kurama kurang lebih 80% jenis musang ada. 80% jenis musang punya Kang Cecep. Punya. Berarti punya musangnya di rumah udah ratusan. Kalau dihitung mungkin udah lebih Om. Oh set. Sekarang yang diternakan di rumah kurang lebih ada 30 indukan. Mungkin dengan itu yang belum yang dihitung dengan anak-anaknya ya. Karena anak juga kita lepas adop, siapa yang mau silakan dengan harga-harga tertentu. Karena harga musang itu yang berkualitas tentunya punya ciri-ciri khas. Jadi si musang ini selain banyak jenis dan lokality itu dari pulau tertentu, kita juga ada jenis musang yang kelainan genetik Om, seperti albino. Oh ada ini. Lucy itu harganya Om tahu? Bisa beli satu motor NMAX. Aing aja. Dan satu motor. Si Stella ini berapa harganya? Kalau musang bulan umum babyan pasaran di kisaran cuma 2 juta, masih umum 2 jutaan. Kalau yang lokal itu lebih murah karena lokal kenapa lebih murah dibanding luar pulau? Karena kita masih banyak dicari, masih banyak populasinya, gampang dicari. Nah itu perbandingan harganya dibanding di luar pulau. Saya juga bawa contoh musang yang jenis kelainan genetik, dia mozaik, yang harganya juga bisa mungkin 10 kali lipat dari Stella ini. Apanya itu? Jenisnya. Oh. Saya adopt dari sahabat saya seharga 15 juta itu. 15 juta? Iya. Apa sih yang menjadi mahalnya si musang ini selain tadi kelainan genetik dan sebagainya? Keunikan. Unik. Kelangkaan. Tapi belum termasuk dilindungi ya Om. Dalam arti si musang ini masih diperbolehkan untuk dipelihara, tidak dilindungi oleh pemerintah. Ada beberapa jenis musang yang udah dilindungi ada, bahkan yang udah punah ada Om. Yang udah punah, udah nggak ada populasinya sama sekali, satu pun udah nggak ada. Seperti musang gunung, musang Sulawesi dan musang air itu udah punah di Indonesia, udah nggak ada. Nah kita sebagai pecinta musang tidak mau jenis-jenis yang lain nyusul teman-temannya yang sudah punah. Artinya pemburuan ya? Betul. Jadi termasuk komunitas Kurawa ini termasuk misinya juga adalah menghentikan pemburuan di masyarakat, karena yang saya tahu di tempat saya yang namanya Arya Caruh itu di udang-udang soalnya ngahabiskeun lauk di balong misalkan seperti itu. Sok newakan hayam. Jadi Kurawa ini melestarikan dan menghentikan pemburuan liar tentang musang di masyarakat. Supaya terjaga populasinya, supaya anak cucu kita nanti yang tahu bagaimana sih bentuk musang itu, bukan hanya cerita dongeng belaka gitu, ataupun sejarah belaka. Jadi kita masih ada bentuknya, masih ada rupanya, masih ada perwujudannya dengan cara melestarikan, mengenalkan pada masyarakat. Yang dipunyai sendiri oleh Kang Cecep atau di Kurawa yang paling mahal berapa nih? Tadi yang paling murah 2 juta, nih paling mahalnya berapa nih? Yang paling murah ada sih yang lokalan sekitar 300-400, yaitu musang lokal asli dari Pulau Jawa. Tapi masih kecil kan? Masih babynya. Disarankan kalau pemula itu merawat dari babynya. Karena musang kan termasuknya binatang buas liar, apalagi kalau hasil tangkapan alam, tidak direkomendasikan sama sekali ya untuk pelihara asal-asalan. Karena pasti gigit, cakar, udah pasti. Itu karena liar. Rawatnya dari baby, dari kecil. Jadi kalau untuk pemula yang mau memelihara musang tidak dianjurkan garabagan dan penang newak tiluweug tuh. Tong newak sangunahna terus dinaon ngaranna dipeliharanya, karena bisa membahayakan kita karena musang ini jenis hewan buas. Jadi kalau mau pelihara ini dari anakan dari penangkaran ya betul. Jadi kalau anakan kita pelihara jangan pun hewan buas kayak musang ya, seperti kayak harimau, macan. Kalau di luar negeri kan kita lihat ya kayak di Dubai, Sultan Dubai peliharanya singa kayak gitu. Itu juga sama kali ya, peliharanya dari kecil, dari baby. Jadi sering banyak interaksi dengan manusia, lingkungannya sudah beda lagi dengan alamnya, jadi udah dekat. Sampai saat ini pernah tuh kagegel, sugan atau nyakar? Enggak ya?
Itu udah resiko. Udah resiko. Pasti. Ada aja ya. Ada aja udah pasti. Saya udah gak kehitung digigit musang. Tapi itu naon? Alhamdulillah yang saya pelajari digigit musang paling parah, paling fatal digigit musang paling bareuh. Bengkak selama 2 hari, ya udah itu sembuh lah. Insya Allah sembuh. Nggak nyampe fatal, nyampe harus diamputasi, harus putus tangan, nggak nyampe. Bahkan nggak berbisa juga nggak. Ini umur berapa tahun sih Stella ini saya keep dari umur 1 bulan. Sekarang usianya udah 2 tahun setengah. Pantesan 2 tahun setengah. Ini masih kecil Om. Ini masih kecil. Jadi berapa tahun nih usianya musang? Musang kalau misalnya dia sehat, terawat ada sampai puluhan tahun. Teman saya, sahabat saya udah nyampe 15 tahun ada. Ada yang sampai usianya 15 tahun. Itu yang kerawat ya, yang terawat, yang sehat. Nah, ini Stella baru 2 tahun setengah dan sahabat saya yang di luar itu bahkan lebih besar dari 4 kali lipat dari ini. 4 lipat. Artinya lebih tua besar. Juga bisa lebih besar lagi. Ya, bisa, betul. Artinya 4 lipat. Boleh sentuh saya? Boleh. Ini. Halo. Nah, kelebihan dari kucing nih, Stella musang itu bulu nggak rontok. Bulunya nggak rontok. Bikin merudul katanya. Bulu nggak rontok. Si pupnya itu nggak bau. Nggak bau. Perawatannya mudah. Dia makannya bahkan nasi dikecapin juga mau. Karena orang kan tapi nggak pakai kerupuk ya Om. Itu pakai cengek. Cuman pakai nasi, kecap atau di mix telur. Minumnya kayak susu energen, pakai vitamin juga. Artinya perawatannya juga harus ekstra, nggak sembarangan. Nggak sembarangan, tapi nggak sulit ya. Nggak sulit, betul. Dibandingkan dengan binatang peliharaan yang lain seperti kucing. Tentu dengan kucing pasti lebih mahal ya. Betul. Ya, kita punya beberapa jenis yang di atas rata-rata juga. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa pelihara karena harganya mulai ada yang nyampe 50 juta Om. Asli 50. Mungkin itu yang seru aja yang beli Vespa tahun genep 50 juta. Ada jenis-jenis yang lain akan bawa. Tadi saya lihat di luar. Betul, ada beberapa. Ini Kang Isa dibawa ke sini untuk diperlihatkan ke teman-teman. Mungkin saya bawa jenis musang yang harganya di atas 15 juta, yang moja ada di bawah, yang mozaik. Ini saya adopt dari sahabat saya yang mozaik yang mukanya putih. Kalau disebutnya sih pandan masih jenis daerah kita, masih di pulau lokal. Angkat aja dikeluarin. Cara naon mau diadu jarang iya? Mal. Sudah teman. Tos CS ieu mah teh alit. Nah, Om, ini saya adopt dari sahabat saya. Adopt itu bahasa istilahnya jual beli di komunitas di musang ya. Jadi kita nggak pakai bahasa jual atau beli. Adopsi ya. Saya adopsi dari sahabat saya seharga 15 juta ini. Musang pandan mozaik, matanya biru. Ini kenapa mahal? Karena keunikan dan kelangkaannya. Ini langka termasuknya ya? Masuknya langka, mukanya putih. Kalau yang normal itu mukanya biasa. Ada saya bawa juga yang biasa, yang mungkin harganya cuma 300.000, 400.000. Ini babynya dulu waktu umur 1 bulan saya beli yang segitu tuh. Sekarang mungkin kalau udah dewasa, apalagi jinak, apalagi udah berprestasi kontes, mungkin bisa lebih mahal lagi. Berprestasi kontes? Iya, kita ada kontesnya juga. Ada kontesnya. Ini contohnya kita bawa piala hasil kontes. Saya bawa piala Bandung Sea Pollution, Bandung Sipet Revolution Gatbar Kontes, juara 2 kategori Musbul Adult. Nah, Bandung, ini si Stella. Ini Stella. Wah, Stella ini piala kamu. Wah, keren. Ini di Bandung ya? Di Bandung. Ini Bandung. Dari Bogor, ini Tangerang, ini Depok, Cimahi, ada dari beberapa kota. Ngariung, Musang Bogor. Bertaring, ya. Bogor bertaring. Itu siapa namanya? Ini namanya saya namain Elsa. Waduh. Betina. Dengan tidak mengurasi rasa hormat untuk teman-teman yang namanya Elsa. Saya punya teman namanya Elsa. Dia mengarang musang. Ya, kadang suka lucu Om kalau kontes kan dipanggil nama musang sama nama ownernya. Nama musang bagus-bagus Om. Asli Daluni Minho, Stella, Elsa, bahkan ada nama musangnya Angel. Kalau yang nama owner Cecep. Elek ngaran musang.
sih, bahkan suka diledek-ledekin sama teman-teman. Tapi rata-rata ini betina semua, jantannya? Kalau di sistem breeding itu atau peternakan itu, musang itu lebih banyakin betina dibanding jantan. Jantan 2 atau 3 aja cukup karena sistem breed di musang itu satu jantan bisa ngawinin 5 sampai 6 betina. Satu jantan bisa ngawinin 5 atau 6 betina. Iya, betul. Waduh, ternyata musang mengajarkan kita untuk Jangan, cukup musang aja. cukup musang saja. Ini tadi apa, Moza Class? Ya, ini musang. Elsa yang Elsa juga juara 1. Ini juaranya karena apa sih si Elsa ini? Jadi kalau di musang yang dinilai itu pertama karakternya, Om. Karakter harus benar-benar jinak total. Dalam arti buat mainan anak-anak juga aman. Jadi si juri nanti pas dicek semuanya itu dia aman, dicek telinganya, giginya, matanya sampai bulu sampai kuku semua dicek, Om. Nah, pertama itu karakter, kedua anatomi tubuh. Anatomi tubuhnya dari posturnya bagus, kakinya tidak ada cacat, tidak ada penyakit dari anatomi tubuh. Adapun dari beberapa keturunan genetiknya, jenis-jenisnya juga. Jadi termasuk si Stella ini kenapa menang juga? Tuh, aman-aman. Ini jinak, termasuk jinak total, ya. Bahkan aman. Tenang bro. Kita ngobrol-ngobrol lagi bro. Kamu udah dapat banyak piala. Ini terus maskotnya. Kalau dibilang ini maskotnya di Kanang Kurama ini. Maskotnya. Paling juara. Tapi dari muka-mukanya kelihatan binatang lebih ke jenis beruang. Beruang. Banyak yang bilang kalau saya ke tempat umum, ini nggak tahu kalau ini musang. Banyaknya yang sebutnya beruang. Bahkan kan di beruang itu kalau ini kan nggak boleh. Nah, beruang salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Kalau si musang kan ini belum. Nah, beruang, kita ya itu peran kita di sana untuk meluruskan masyarakat. Betul. Untuk menjelaskan kalau ini bukan beruang, ini salah satu jenis musang. Wah, keren ya ternyata ya. Boleh nih nanti yang ratusan ribu aja buat kita pelihara. Ada contohnya yang kecil, yang ratusan ribu, yang baby anaknya, yang biasa orang cari. Paling kalau misalnya orang awam yang pengen adopt ataupun tanya-tanya, saya biasanya suka disarankan seperti ini. Ini contoh untuk para pemula yang pengen rawat baby. Mau coba pegang? Enggak. Nah, inilah orang awam. Itu hayang diberes, Tapi siurnya pakainya. Ini makannya apa sih? Ini kalau masih baby ngedot. Masih dot karena belum bisa makan sendiri. Ini belum ada giginya, usianya baru 1 bulan. Hasil ternak saya dan ini yang direkomendasikan untuk para pemula. Bahkan dijamin aman buat mainan anak-anak juga. Mainan anak-anak akannya mainan ini di rumah. Betul. Sejak dini dikenalkan pada hewan-hewan. Ini jenisnya musang apa ini? Musang lokal, asli dari Jawa Barat. Pandan. Sok ngahiliwir bau pandan. Bau pandan teh kayak ini cara pandan. Nah, beda kan dari jenisnya, dari warna coraknya. Ini bulan dari Sumatera, ini pandan dari Jawa Barat. Dia semua abu, ada corak belang-belangnya. Ini ciri khas musang lokal seperti ini. Tapi kebanyakan masyarakat umum itu keliru, Om. Salah menyebutkan jenis musang. Sebutnya ini tuh musang bulan katanya kalau masyarakat umum. Padahal musang bulan di Jawa Barat itu nggak ada. Oh, nggak ada. Adanya di Pulau Sumatera. Iya. Kalau di kita mah ya ini musang pandan. Ya, musang pandan. Terus yang suka makan apa? Kopi, teh luwak. Ya, itu yang gimana? Sebenarnya jenis musang yang bisa makan kopi itu hanya beberapa, seperti musang bulan, pandan, dan ada musang binturong. Nah, itu hanya untuk spesialis kopi-kopi luwak. Jenis musang lain nggak bisa, seperti musang akar, rase, dan jenis musang yang lain itu nggak bisa. Yang bisa makan kopi itu ya ini, si musang luwak ini tuh ini. Oh, ini. Guys, jadi kopi untuk kita makan luwak itu dari binatang ini. Tapi yang saya tahu juga di lembur gitunya, bahwa musang atau care ini adalah fungsinya di habitatnya adalah pohon penyebar. Kalau di situ sebenarnya pohon aren, pohon kawung. Iya benar. Betul sekali, karena manusia itu tidak bisa menanam langsung pohon aren. Inilah si musang yang menanam langsung pohon aren itu. Dia memakan biji kolang-kalingnya yang kopinya itu.
nanti dipupin, nah jadilah pohon aren. Dan bahkan tapi tolong ya jangan diburu, bersarangnya juga di situ di pohon arennya. Jadi si injuknya itu dibikin sarang. Kan di pohon aren itu ada injuknya. Nah itu tuh dibikin sarangnya untuk dia melahirkan di sana. Terus ayam mitos di tempat saya kan rata-rata tukang ngusupnya. Cimatna teh sana pupna. Benar tuh ya. Anu jago nguseup teh anu boga pupna careuh bener eta teh. Coba tahu kan saya luruskan nih. Gini Om, saya juga pernah dengar. Itu sejenis sero. Ya sero. Sero beda lagi. Sero itu beda sero. lagi jenisnya Bener, sero. bener. Ini kan musang. Kalau sero itu masih masuknya kerabat musang. Di bawahnya musang masih sama mamalia, cuman beda jenis. Nah seperti ini bulan, pandan, ada sero lagi. Cuman saya nggak bawa, kebetulan kalau di Kanang Kurama kita tidak keep sero. Makanya agak ribet, dia harus ikan mentah. Makanya balong saat nusok seep ku lauk nanya tak si sero iya. Sero karena dia makanya ikan. Oh jadi musang sama sero juga berbeda. Tapi masih satu keluarga mamalia. Satu keluarga mamalia. Iya. Nggak jauh beda ya seperti ini mungkin. Banyak yang udah cap juga. Bahkan kontesnya juga ada. Ada sero. Sero. Gak yang suka ayam ke garangan. Garangan kayak bajing. Besar warna merah. Jalannya di bawah kayak Tamiya. Nah itu garangan. Kalau orang Sunda sebutnya itu lasun. Lasun ya. Lasun, garangan. Nah itulah pemakan ayam sebenarnya. Karena si garangan ini tidak makan buah-buahan, dia lebih ke daging. Betul. Nah karena masyarakat umum tidak tahu jenis-jenisnya, udahlah dijas semua karena si musang ini katanya makan ayam. Saya buktikan lah, kasih pisang. Oh iya ya bisa makan buah katanya. Pisang, pepaya dan yang lainnya. Tapi sero tadi ya. Kalau dipelihara tetap makannya juga ikan. Harus ikan karena dia tidak makan buah-buahan, tidak makan daging dan yang lainnya juga harus ikan mentah lagi. Paling doyan lele. Ikan lele. Paingan lele di balong orang dan leungit teh ku sero. Sero eta pelakuna. Terus tadi anggota di Akang di Kurawa, itu semua yang punya musang ini dapat dari penangkaran atau beli ya, nggak ada yang dari hasil alam. Pemburuan. Saya sarankan pertama diedukasi dulu, saya materi dulu. Kasih pembelajaran tentang cara merawatnya, makannya. Saya dilarang untuk adopt dulu. Jangan dulu pelihara sebelum materinya dulu. Jangan praktek sebelum materi. Saya masukin dulu nih caranya gini, makannya ini, cara perawatannya seperti ini, jenis yang bagus ini, harganya segini. Nah udah tahu, udah paham, baru silakan pilih mau adopt seperti apa. Nanti dari saya pribadi kalau ada di kandang silakan ambil yang di kandang. Kalau tidak ada pun saya bisa kontak ke sahabat saya breeder musang atau peternak musang yang ada di Indonesia. Alhamdulillah udah banyak dan saya udah ke beberapa kota juga, main ke beberapa peternak musang seperti Cirebon, Karawang, Bandung. Nyampe Surabaya juga nyampe. Jadi tidak disarankan sekali ya untuk memelihara musang dari perburuan. Betul. Terus tadi Akang juga memberikan materi-materi tentang cara merawat musang, berarti mempelajari musang juga ya. Nah bisa dicek, saya juga selain ternak musang di rumah, kesibukan sehari-hari berbagi pengalaman pribadi saya tentang musang di channel YouTube juga. Untuk yang awam-awam yang mau memelihara musang bisa dicek di channelnya saya pribadi. Nama channelnya Musang Kurama. Di sana ada edukasi tentang musang. Musang Kurama. Channelnya Kang Cecep itu ya. Betul. Pokoknya sebelum melihara musang lebih jauh, tonton aja dulu itu. Betul. Di sana ada cara perawatan, makannya, jenis-jenis, dari biaya adopnya berapa, lengkap di sana ada. Sudah 13 tahun nyo musang lebih rakunya cara katanya. Iya. Terus pernah nyoba tadi kan ada jenis luwaknya untuk kopi. Ya, ada. Itu teh memang betul yang dimakan itu bijinya, kulitnya atau apa sih? Jadi kalau misalnya pembisnis kopi itu penangkaran di kopi luwak itu dia dari petani kopinya, buah kopi yang benar-benar matang.
Kalau yang matang itu kopi itu warna merah. Nah, kalau yang masih hijau atau warna kuning itu masih mentah. Jadi si musang ini bisa memilih dengan indera penciumannya mana yang kopi bagus, mana kopi yang jelek. Maksudnya takutnya masih mentah atau busuk dia nggak dimakan. Si musang ini memakan kopi yang berkualitas, yang benar-benar matang. Dia dimakan, paginya difermentasikan lewat ususnya, di perutnya, lewat ke pupin. Cuman dengan kata dasar dia tidak hancur, tidak pecah, dia hanya keluar biji utuh kopinya. Dijemur, disangrai, bikinlah kopi luwak. Tentu lebih. Pernah nyobain kopi luwak? Belum. Paling kopi luwak kemarin di warung ya. Di warung. Tapi Akang pernah. Alhamdulillah. Tapi pernah nyobain di Kurama ini bikin kopi luwak dari langsung dari aslinya yang punya. Kendala saya di situ di Purwakarta itu buah kopi itu susah, Om. Langka kalau pohon-pohon peternak kopi itu susah di Purwakarta. Kalau ada paling daerah Cikolek, Lembang. Nah, banyak di sana. Bahkan ada kafenya khusus kopi luwak. Dari sana. Satu gelas kopi gini lumayan 50.000. Satu gelas. Jadi belum pernah nyoba ya? Kalau nyoba udah pernah, tapi kalau bikin sendiri belum. Ya maksudnya nyoba di Kurama. Kalau itu boleh tuh nanti di Purwakarta. Katanya di Purwakarta banyak ya kopi juga. Mungkin di mana ada kopi itu di daerah Wanayasa. Itu ada tuh nanti kolaborasi dengan beternak luwak. Betul. Ya nanti ada kopi luwak Purwakarta itu bunyi itu. Ya, cuit-cuit. Gini. Kalau di musang itu kalau masih baby gini bunyinya. Tapi kalau udah dewasa di atas 3 bulan dia nggak bunyi sama sekali. Beda sama kucing kan? Kalau musang nggak, dia nggak bersuara. Musang itu nggak bersuara. Terkecuali kalau pengen kawin lagi birahi dia. Pernah dengar di hutan suara kuntilanak? Nah itu teh bukan makhluk halus, itu teh musang yang sedang birahi. Nah, ada di channel YouTube saya musang lagi birahi, dia bunyinya persis seperti kayak si Eta asli. Nah, karena kalau di tengah hutan, di kebun kalau dengar suara itu tongol lompat. Bisa kemungkinan itu musang lagi birahi, secara insting alamnya itu lagi memanggil pasangannya. Memanggil pasangannya untuk cepat-cepat kawin. Ini di mana sih Akang ini komunitas Kurama ini tempatnya? Saya bertempat di daerah Sadang, di Gang Keramik. Di Gang Keramik, di Bukit Suryo. Di sana, kalau dari beberapa yang udah lama ke musang, insya Allah saya udah punya nama juga di luar. Pasti mampirnya ke kandang Kurama, ke rumah. Baik di luar kota juga, dan beberapa event yang sudah saya hadiri juga kan. Besok event awal itu kita ada di Bogor. Tanggal 3. Kontes nasional. Saya perwakilan selalu di Purwakarta mewakili kontes musang. Alhamdulillah pasti naik podium. Wih, keren. Termasuk si Stella ini. Setiap ikut kontes pasti naik, baik juara 1, 2 atau 3 pasti naik. Si Stella ini. Ya. Keren loh, Stella udah naik podium, udah ikut kontes. Udah ada yang nawar 15 juta. Cuman gak saya lepas, saya lebih baik nggak dapat yang 15 juta karena Stella ini udah bagian dari keluarga saya. Saya rawat dari kecil. Udah masuk di kakaknya. Itu kalau bisa mungkin dimasukin ya. Jadi si Stella ini sebegitu dekatnya dengan Kang Cecep, dengan keluarga, dengan anak-anak tentunya. Betul. Mungkin tidurnya bisa bareng. Betul. Tidur bareng, makan kita bahkan bareng juga. Dari semua aktivitas, jalan-jalan harus ikut kemana aja di motor. Ikut. Tapi ente di kandangan gitu ente? Enggak dikandangin sama sekali. Ini free room. Kalau kata kucing istilahnya itu free room, Om. Free room itu ya berkeliaran di halaman rumah, baik keluar atau di dalam, di kamar. Dan pupnya juga nggak jorok sama sekali. Dan nggak bau tadi. Nggak bau tadi karena dia makannya pisang. Tapi ini tuh bukan berarti ada terganggu kesehatannya dia gitu tadi. Mungkin ini karena udah dari kecil kita rawatnya udah benar-benar jinak total. Ini yang dinamakan musang udah lemot tuh seperti ini. Coba bayangkan kalau liar ya, lepas mungkin udah abrug-abrugan kemana-mana ya. Ke rumah tetangga pernah kabur? Sering. Sering. Punten aya careuh abdi ka bumi. Ke rumah ayam gimana caranya? Pernah satu
pengalaman saya musang sampai kabur sampai diumumin di masjid ditawa. ke tetangga karena saya khawatir juga ada kalau orang awam kan biasanya main kebubuhannya kalau misalnya bisa nggak ada liar terus dikebuk nah, gitu. itu yang saya khawatirkan. Sampai tetangga semuanya alhamdulillah ketemu sampai balik lagi. Nah, mungkin kecerobohan saya, mungkin si musangnya belum benar-benar tahu lingkungan jadi dia keluar. Tapi di tempat Akang itu memang ada disebut penangkaran tuh artinya ada kandang khusus, Ada, khusus. gitunya. Iya. Terawat lah gitu, bukan berarti diliar tadi dengan Betul. resiko sering kabur ke rumah tetangga gitunya. Dikandangin. Kita di kandang itu penangkaran kurang lebih ada 30 kandang. Emang khusus, tapi hanya musang-musang yang untuk diternakan. Beda lagi kalau kayak Stella ini. Kalau Stella ini saya spesial karena di Very Room ini emang musang kontesan juga, musang yang sering dibawa sosialisasi ke situ bulet, ke masyarakatnya. Ini si Stella ini sama yang kecil nih. Keren ya. Ada yang dari Bali, apanya dari itu? Lombok musang. Pesertanya musang. Jadi setiap daerah itu beda-beda musang itu. Dari mulai Sabang sampai Merauke, Kalimantan, Borneo, dia punya Borneo lebih bagus. Mungkin musang orang di luar pulau dari kita mahal. Nah, sebaliknya juga dari kita ke sana mahal. Yang lokalan dari kita murah seperti musang pandan ini kan. Tapi di Kalimantan atau di Bali bisa mahal karena mereka nggak punya. Betul gitu sekali, iya. Oh jadi tiap daerah di kita beda-beda, ini punya beda-beda jenis dan beda-beda corak, warna, betul. Ukuran tubuh mungkin ya. Betul. Dan setelah tadi saya bincang ada yang udah punah dan ada jenis musang yang udah dilindungi pemerintah sebenarnya. Yang dilarang untuk dipelihara seperti jenis binturong. Nah, binturong ini dilarang untuk dipelihara, dirawat tanpa seizin pemerintah. Itu karena populasinya sudah terancam punah. Iya, betul. Tapi si binturong ini. Itu dari mana itu binturong? Asli Indonesia hanya ada di Kepulauan Jawa dan Sumatera. Ada bintu Jawa dan bintu Sumatera, hanya berbeda warna aja. Kalau Sumatera hitam, kalau Jawa semua abu. Bisa dicek di beberapa link binturong Jawa atau binturong Sumatera. Nah, itu jenis musang yang dilindungi. Di bawah apa di pohon sih sebenarnya ini musangnya? Ada dua jenis. Ada dua, dari beberapa jenis ada dua kriteria, ada yang di pohon dan ada yang di bawah. Kayak garangan, rasa itu musang bawah, dia tidak bisa manjat pohon. Cuman kan kalau pandan, bulan, akar dia di atas di pohon. Bahkan sering lihat kalau masyarakat sok mapai kabel cenah. Teterekalan di kabel listrik ya? Iya, si musang. Kalau malam-malam, musang kan termasuknya hewan nokturnal, hewan malam. Malamnya. Malam. Hewan malam tukang begadang. Dia keluar maghrib cari makan. Nah, habis jam 10, jam 11 dia balik lagi ke sarangnya. Nanti subuhnya keluar lagi sekitar jam 3 subuh nyampe pagi. Sekitar jam 6 baru maghrib. Dari pagi nyampe sore nanti maghrib lagi dia full tidur di sarang. Makanya kita sebagai masyarakat umum tidak pernah lihat musang berkeliaran siang hari. Nggak ada. Artinya juga memelihara musang Akang nggak terlalu terganggu dengan aktivitas keseharian Akang gitu nya. Mungkin saya tadi bilang mungkin dari awalnya dari hobi ya. Emang basic saya dari pertama kan pecinta hewan. Sebelum musang saya main burung pernah, kucing pernah, ikan hias pernah. Cuman kalau pribadi saya kalau udah cap satu jenis hewan, fokus dalam satu jenis, tidak yang lainnya juga. Burung saya lepas semua, maksudnya lepas adop semua, ganti sama musang. Alhamdulillah nyampe sekarang. Sampai awet. Sekarang kan awet. Berarti ada satu ketertarikan khusus di musang ini ya, selain binatang kucing, burung, ikan dan sebagainya sampai bisa lama dan betul kuat. Sekali. Apa sih dari solidaritas dari teman-teman kawan-kawan saya yang mendukung, yang menyemangati saya untuk tetap melestarikan, menjaga ekosistem asli Indonesia ya si musang ini. Dan pasti hewan buas tapi bisa dijinakan, bisa diajak main, bisa jadi hewan peliharaan, itu yang menjadi tantangan pribadi saya untuk ya bisa disebut ya, ada yang bilang wih keren, wih mantap katanya. Bahkan kalau saya jalan-jalan sama Stella di belakang, Om di stopin. Om stop tunggu.
culang cilu eta naon di talian tuh di kandangan tuh. Jadi heran aneh masyarakat itu. Itu satu kepuasan dan kebanggaan Betul sekali. di musang ini ya. Keren. Apalagi kalau udah kita menghasilkan dari diri pribadi, menghasilkan hasil-hasil anakan produksi dari kandang kurama. Oke, tadi dan keren saya pikir Kang, laki-laki jantan gitu kesananya maco gitunya peliharaana binatang-binatang buas gitunya seperti apa namanya musang ini dan saya kira yang pelihara hewan musang ini di Purwakarta khususnya yang saya tahu tadi aja saya ngelihat pertama masuk kaget gitu. Masih jarang betul. Masih jarang sekali. Di sanalah peran saya untuk ikut serta. Yuk temani saya untuk ikut serta mencintai musang dengan cara mungkin yang mau belajar memelihara musang ataupun yang mau ikut ternak ataupun mau ikut kumpul-kumpul sosialisasi yang berbentuk komunitas. Kita ada di mana-mana juga. Bahkan kalau saya main ke luar kota tinggal gabung ke komunitasnya karena kita satu hobi, satu pembicaraan. Ya kalau bisa kumpul-kumpul juga kita tidak diikusikan atau mana karena inilah solidaritasnya sangat kuat. Iya. Saya ke Kerawang main kemana-mana, alhamdulillah disapa terus. Keren. Jadi banyak ya selain di Purwakarta. Betul. Jelas, Subang ada. Subang, Karawang, Bandung bahkan lebih banyak. Oh gitu. Padahal di kotanya. Betul. Kudu ngaranna nu melihara nu kieu mah di kampung gitu ya. Ini justru di kota ada pelihara dan justru kalau di kota lebih banyak jenisnya selain ini tuh musang. Bulan, ada teman saya tuh yang hewan bajing terbang tuh apa namanya? Oh iya, tanduk. Sugar glider. Nah, itu seperti itu. Sugar glider juga termasuk hewan eksotik, yang jarang dipelihara oleh masyarakat umum karena dia emang hewan asli endemik dari Papua yang sudah diperkembangbiakan oleh beberapa masyarakat tertentu untuk dikenalkan ke masyarakat untuk jadi hewan peliharaan. Sugar glider. Cuman sayangnya sugar glider nggak bisa besar seperti musang. Iya, kecil gitu ya. Kecil. Seperti jenis bajing kalau sugar glider itu. Di reptil pernah kan? Saya dari pertama kenal hewan ke reptil belum, cuman agak sedikit geli kalau kayak ular, biawak, iguana. Takut mah enggak, cuma dia geli gitu ya. Jadi agak teman-teman itu namanya hobi itu memang sesuai dengan passionnya. Ada orang yang tadi ya suka dengan reptil, tapi kita justru yang pelihara musang, orang mah ada lain terus tapi geli gitu ya, geli asa kumaha gitu. Betul. Jadi macam-macam nih Kang udah panjang lebar tentang musang. Dari Kurama sendiri Kang Cecep tadi sudah banyak memberikan inspirasi dan motivasi ke kita khususnya untuk teman-teman yang suka dengan hobi pelihara binatang-binatang buas. Aman selama itu kita masih bisa tidak memburu dari binatang dari alam liar seperti itu. Nah sekarang Kang sebagai closing atau dari Akang ada harapan-harapan atau ajakan-ajakan ke teman-teman Purwakarta khususnya umumnya untuk masyarakat luas tentang musang nih. Tentunya ada pasti. Seperti visi misi kebanyakan komunitas atau breeder-breeder Indonesia yang ada di Indonesia ini, kita mau si musang ini tetap lestari, tetap ada buat anak cucu kita nanti supaya tahu yang namanya jenis bentuk musang itu seperti apa, bukan hanya ada di dongeng cerita, bahkan hanya ada di buku. Nah, dengan cara mensosialisasikan mungkin komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ini salah satu kegiatannya seminggu sekali kumpulan. Kalau di motor mah apa namanya teh? Kopdar gitu. Kopdar, ya. Betul. Di musang juga ada namanya gathering. Kumpulan seminggu sekali. Nah, kita bawa-bawa musang jinak, musang-musang peliharaan untuk dikenalkan ke masyarakat. Ini loh musang bisa dipelihara seperti hewan peliharaan lainnya. Caranya seperti ini, peliharanya dari kecil. Kalau kita pelihara, kalau kita benar, lucu juga untuk jadi hewan peliharaan, bahkan untuk mainan anak-anak. Nah, salah satunya mensosialisasikan ke masyarakat. Yang kedua, kita ikut serta ternak. Breeding langsung dari rumahan. Artinya kita tidak nangkap hasil alam. Nah, jadi kalau masyarakat umum yang mau pelihara musang, sekarang udah banyak breeder-breeder musang, peternak musang, bahkan se-Indonesia, sekabupaten kota udah ada peternaknya. Seperti saya pribadi, khusus di Purwakarta, saya ada dan kawan-kawan saya di Kandang Kurama juga. Silakan cari musang yang hasil ternak, hasil breeding dari sahabat-sahabat musang lover
yang khusus breeding musang. Jangan nangkap dari alam. Cari alam. Tuh dengerin ya teman-teman. Hobi boleh saja apa saja, tapi jangan merusak alam, khususnya untuk yang hobi pecinta binatang-binatang liar ya Kang ya. Jangan tujuannya untuk mencari dari binatang-binatang liar, karena itu sama saja dengan memutus populasi mata rantai ini. Dan jangan kumaha oge teu aya gula kaung, teu aya tanggal kaung, lamun teu aya si musang care ieu. Betul. Kitu nya. Dan najan kumaha oge musang ini tetap diciptakan pasti ada fungsinya di alam. Betul sekali. Ari sieuna kunaon si musang teh? Sieuna. Ya. Mungkin kalau ngamakan gitu di alam mah. Makanan alamnya. Kalau di alamnya dia onivora, pemakan segala kayak burung-burung kecil, nah kayak ular dimakan. Enggak, maksudnya ini dimakannya gitu sama binatang lain? Ada. Betul. Harimau. Ini dimakan sama harimau. Iya, salah satu rantai makanan si musang ini. Oke, Kangnya cekap perosannya untuk asik tapi ngobrol tentang musang ini sadar sih masih panjang panjang, tapi nanti kita bisa ngobrol lagi ke tempatnya langsung ke Kurama biar bisa lihat langsung ada si Stella, ada si Elena dan sampai berkenalan dengan si Elsa dan sebagainya. Jadi sekali lagi pesan ke teman-teman yang mau pelihara binatang-binatang liar, jangan coba-coba mencari binatang dan memburu binatang liar di alam, tapi dari hasil peternakan breeder. Hatur nuhun, demikian obrolan saya kali ini dengan Kang Cecep dari Kurama Pecinta Musang. Ketemu lagi di Jadi Begini Podcast minggu depan bersama saya Taufik atau Mang Udung dan Jadi Begini Podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.